Selamat pagi teman-teman. Sekarang di pertemuan ke-6 di mata kuliah psikologi positif, dan topik yang ke-6 ini adalah tentang kesejahteraan psikologis dalam organisasi. Kalau minggu lalu kita membahas di dalam individu, nah sekarang kita ke organisasi. Oke, masih ingat dengan ini bahwa ini adalah topik yang akan kita bahas dalam 3 pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan minggu depan kita akan membahas komunitas. Oke, hari ini kita akan membahas ada 4 subtopik: ciri organisasi, sumber, strategi, dan job satisfaction atau kepuasan kerja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kemarin sudah membahas di level individual, di mana kita membahas bahwa semuanya ini seharusnya kalau kita mau sebagai individu yang secara positif, berarti kita harus punya hal-hal seperti ini. Tidak harus punya 100%, paling tidak kita sudah mencoba untuk melakukannya. Mencoba dan terus mencoba, begitu kan? Tapi tidak ada yang 100% orang bisa memiliki ini semua. Namun ada beberapa poin yang misalnya strength and virtues ini ya. Ini dimana kita harus mengenali kekuatan-kekuatan kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menggunakan kekuatan tersebut dan mengubah perspektif kita, mengubah makna dari pengalaman yang kita alami yang dari negatif menjadi positif. Dan kita tetap ada tiga ini, past, present, sama future. Jadi kita tetap fokusnya di present, di saat ini, meskipun pengalaman masa lalu itu mempengaruhi saat ini, dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan juga mempengaruhi saat ini. Namun kita fokusnya tetap di saat ini. Nanti kalau kalian bingung lagi, baca lagi, pahami lagi yang materi minggu lalu ya. Nah, sekarang kita di level grup, atau kita fokusnya ke organisasi atau institusi. Oke. Nah, ini gambaran utamanya, di mana sebenarnya setting kerja, kemudian kepribadian SDM-nya, kemudian pekerjaannya ya, tekanan pekerjaannya itu akan mempengaruhi kesejahteraan di tempat kerja. Karena kita ngomonginnya di organisasi, industri, berarti hubungannya dengan pekerjaan. Dan itu 3 hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan karyawan, baik secara mental maupun fisikal. Fisikal itu ya fisik ya, kesehatan dan sebagainya. Ketika well-being ini, ketika 3 hal ini mempengaruhi well-being, dan well-being ini sebenarnya akan mempengaruhi bagaimana performa karyawan dan performa organisasi itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bilang organisasi tidak membutuhkan karyawan, ya tidak mungkin, karena tetap secanggih-canggihnya organisasi atau secanggih-canggihnya institusi atau perusahaan tetap membutuhkan manusia ya. Meskipun ada robot dan sebagainya, tetap ada manusia yang mana yang berpikir untuk kemajuan perusahaannya. Ada kreativitas, ada produktivitas di sana. Dan bagaimana karyawan supaya bisa produktif? Nah, kan kita ngomongin kalau produktif berarti ngomongin individual performance. Nah, individual performance ini juga dipengaruhi oleh well-being individu itu sendiri. Baik secara pribadi atau personal well-being, atau subjective well-being, atau psychologis well-being, psychological well-being, itu sangat mempengaruhi well-being para karyawan di kantor. Oke. Dan ini mungkin lebih jelasnya. Ini saya menggabungkan beberapa model ya, bukan menggabungkan, menyampaikan beberapa model yang ada di psikologi positif dalam organisasi. Jadi kalau personal well-being sendiri ada physical, emotional, social, professional, financial. Karena ini kita dari perspektif organisasi, jadi organisasi kan juga melihat bagaimana perekonomian karyawannya, dalam arti hal gaji, gitu kan. Kemudian dalam organisasi well-being ada tujuannya, ada nilai-nilai dalam mengambil keputusan. Kemudian ada kepemimpinan, bagaimana model kepemimpinan yang bagus.
dan lingkungan yang mendukung, lingkungan kerja yang mendukung, artinya rekan-rekan kerja, dan juga lingkungan dalam arti lingkungan tempat kerjanya, jadi ruangannya, tempat mereka bekerja, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kenapa kita ngomongin ini? Karena kebanyakan para karyawan itu mengalami stres. Kenapa sih kok mengalami stres? Ya karena ini tadi, faktor lingkungannya. Masih ingat yang di sini? Nah, ini adalah faktor. Ini faktor lingkungan dan ini faktor lingkungan. Sedangkan ini adalah faktor individunya. Ketika faktor lingkungan tidak mendukung faktor individu dalam arti diberi tingkat pekerjaan yang sulit, sedangkan kemampuan intelektualnya, tingkat pendidikannya tidak mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Bisa jadi begini, meskipun tingkat pendidikannya rendah, tapi dia ada keinginan untuk belajar, ingat kekuatan, selalu ingin belajar, ada keterbukaan dan sebagainya. Meskipun dengan lingkungan yang agak menuntut dia untuk belajar, dia akan menjadi bertumbuh, yang artinya tidak akan mengalami stres. Meskipun stres itu kadang dibutuhkan ya untuk memicu kita sebagai seseorang sebagai individu untuk bergerak lebih maju. Nah, ketika tidak bisa diatasi masalah yang tadi, itu akan menjadi stres tadi. Tapi kalau bisa diatasi, itu akan membuat individu, membuat kepribadian kita menjadi lebih kuat. Virtu kita, strength kita akan menjadi lebih kuat. Ini beberapa fokus yang ada atau yang ditekankan dalam perusahaan, ya, kesejahteraan karyawan yang diangkat ya, bahwa sebenarnya ada ini goal and pathways, jadi ada tujuannya, jadi ada perencanaannya juga, ada perencanaan, ada self efficacy, membangun kepribadian, kepercayaan diri, kemudian ekspektansi yang positif, kemudian mengalami kesuksesan, ada persuasi dari atasan, ada model yang dianut oleh karyawan, kemudian berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Tidak hanya bergantung pada atasan untuk mengambil keputusan, tapi berusaha dulu, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu membangun 4 hal ini, yang mana 4 hal ini menjadi menjadi fondasi dalam organisasi yang positif atau organisasi yang sejahtera. Nah, kalau kita lihat gampangannya begini ya, ketika kita bergerak ke ini normalnya. Jadi kalau individu yang normal itu secara psikologis itu sehat, secara fisik itu sehat. Dalam organisasi normalnya itu ekonominya profit, efektif, efisien, reliable, ethical, helpful, sama coping. Coping itu bisa mengatasi masalah. Nah, namun ketika bergerak ke menurun, yang artinya mengalami penurunan, mengalami stres, mengalami afek negatif yang cukup berkepanjangan dan tidak terselesaikan, masalah yang tidak terselesaikan, bisa jadi secara individual, secara fisik itu mengalami gangguan atau sakit, secara psikologis mengalami gangguan. Nah, sedangkan di sisi organisasi akan menjadi tidak profit. Baik, lihat ya, ketika individu mengalami sakit, otomatis organisasi juga mengalami hal-hal ini, hal-hal yang negatif tadi. Karena balik lagi, yang memegang utama dalam bergeraknya organisasi itu adalah individu. Nah, ketika mengalami gangguan sakit, ya otomatis ini juga mempengaruhi. Bayangkan kalau semua karyawan mengalami stres, apakah pekerjaan akan selesai? Tidak juga, ya kan? Yang ada malah keluar masuk dan sebagainya.
Maksudnya adalah karyawannya keluar, terus ada lagi karyawan baru, kan harus belajar lagi, dan itu akan mempengaruhi kinerja organisasi, sehingga akan menjadi seperti ini, inefektif. Pengulangan pengajaran selalu terjadi. Banyak anak magang, kontrak, tapi karena tekanan yang begitu besar, organisasi tidak bisa membuat karyawannya nyaman, sehingga karyawannya memilih untuk keluar. Ya kan, itu begitu terus. Namun ketika kita mengarahkan individu atau karyawan ke arah yang positif, di mana mereka akan bekerja dengan sepenuh hati, dengan all in gitu ya, yang flow, masih ingat flow, jadi sangat mendalami pekerjaannya. Nanti kita lihat di organizational citizen behavior, di mana karyawan yang sudah sampai tahap flow ini, mereka akan rela untuk mengerjakan tugasnya lebihan ya, tambahan pekerjaannya untuk menyelesaikan, untuk mencapai tujuannya meskipun tidak mendapatkan upah. Nah, itu sampai ke tahap loyalty juga. Sedangkan otomatis ya, ketika karyawannya seperti itu, organisasinya juga akan menjadi lebih maju. Oke. Nah, ini ya, ketika banyak individu ini, kita ngelihat emosinya individu ketika orang yang workaholic itu ya, itu lebih memiliki karakter seperti ini, lebih gampang tegang, gampang emosi, gampang marah, gampang tersulut gitu ya. Sedangkan orang yang lelah ini, burnout ini lelah, gampang sakit, gloomy itu mukanya sedih, tidak mau ngapa-ngapain, bawaannya redup gitu aja. Sedangkan kalau satisfaction ini hanya puas ya, dia hanya senang dengan pekerjaan ini dan sebagainya. Namun ketika aktivitas kita tinggi dan kita sangat menyenangi pekerjaan itu, kita akan mendapatkan engagement. Masih ingat engagement yang di psychological well-being ataupun Dwi Perma, itu ada engagement, di mana kita excited, kita antusias, kita happy ya ketika mengerjakannya, dan kita sangat bersemangat. Nah, ini sebenarnya diharapkan dari para karyawan, ada engagement dengan pekerjaannya. Nah, masih ingat ini? Nah, ini adalah yang harus kita kembangkan terus. Jadi, virtue dan strength ini tidak bisa lepas dari istilah well-being, jadi atau positive psychology. Jadi ini yang harus kita kembangkan satu persatu dengan latihan-latihan. Oke, kita tadi sudah bahas secara garis besarnya. Kita spesifikkan lagi ya, karena kita ngomongin organisasi, otomatis kita ngomongin individu. Jadi ada teori tersendiri yang disebut positive organizational behavior, di mana ini fokusnya pada kesejahteraan dalam organisasi. Studi dan aplikasi dari kekuatan sumber daya manusia positif dan kapasitas psikologis yang dapat diukur, dikembangkan, dan dikelola secara efektif untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja. Jadi nanti cukup banyak cara untuk meningkatkan ini ya, kapasitas psikologi dan kekuatannya, strength-nya. Oke, nah kita ngomongin ke psikologi positif dulu, bahwa sebenarnya psikologi positif itu kan untuk mempromosikan faktor-faktor yang memungkinkan individu, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk berkembang. Jadi ada 3 aspek di mana subjektif ya, jadi pengalaman subjektif kita, karakter individu yang virtue, strength, dan sebagainya itu karakter individu, dan kepentingan dan institusi umum yang membuat individu menjadi warga negara yang lebih baik. Ini ngomongin nanti komunitas dan organisasi. Oke, nah ini sebenarnya ciri di mana pelaksanaan atau bagaimana organisasi bisa sejahtera. Ketika kita ngomongin organisasi yang bisa sejahtera, berarti kita harus melakukan
penelitian atau melakukan survei kepada karyawan kita, apakah mereka mengalami kesejahteraan yang tinggi atau bagaimana tingkat kesejahteraannya begitu ya. Kemudian ukuran yang valid berarti pakai alat ukur yang valid. Kemudian terbuka pada perkembangan, dikelola untuk peningkatan kinerja. Nah, sedangkan kriteria psikologisnya ini sama seperti yang kita bahas minggu lalu. Yes, otomatis kriteria psikologisnya adalah psychological well-being, subjective well-being, emotional intelligence, dan ada tambahan ini ya, resiliensi dan efikasi diri. Oke, ini juga ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa hero ini, hope, efficacy, resiliensi, dan optimisme ini yang menjadi 4 faktor atau 4 aspek, bukan 4 faktor ya, 4 aspek dalam meningkatkan kesejahteraan individu dalam bekerja. Oke, jadi hope ini ya, ngerti ya kalau hope kita punya tujuan dengan membuat perencanaan yang proaktif. Jadi kita membuat perencanaan kerja. Kemudian efficacy ini dimana kamu punya keyakinan akan kemampuanmu sendiri untuk menghasilkan hasil yang positif dan mencapai tujuanmu. Sedangkan resiliensi, bagaimana cara kamu mengcoping, mengatasi permasalahan yang ada, permasalahan yang sepertinya tidak akan ada solusinya, atau bagaimana mengatasi situasi yang negatif tapi kamu melihatnya secara positif. Nah, itu adalah resiliensi. Sedangkan optimisme, remaining positif, jadi tetap yakin bahwa kesuksesan itu pasti ada, entah hari ini atau ke depan, di masa depan. Nah, kalau kita ngomongin perilaku organisasi atau kita ngomongin organisasi yang sejahtera, kita ingat tadi itu ngomongin individunya, berarti kan ngomongin karyawan. Nah, anggota organisasi ini adalah karyawan tadi kan, yang merupakan perilaku produktif dan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi. Jadi otomatis karyawan ini harus memiliki perilaku positif. Dilihat dari mana? Ada 4, ada komitmen organisasi, ada disiplin kerja, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior. Kita bahas yang komitmen, bahwa nanti kalian baca sendiri ya, 3 komponennya ini sudah cukup jelas sebenarnya. Cuma kita lihat kalau ngomongin komitmen organisasi, berarti dia sudah menerima tujuan organisasi, sejalan dengan tujuan organisasi, mau bekerja keras demi organisasi, dan mau tetap berada dalam organisasi. Nah, kebanyakan mau bekerja keras tapi demi uang, gitu kan? Mau tetap berada asal kalau ada kesempatan di luar yang lebih baik, ya keluar saja. Nah, itu berarti tidak komitmen, ya. Itu yang perlu ditekankan di sini. Ketika kita ngomongin adanya perilaku positif pada karyawan di organisasi, ya ini 3 hal ini juga harus terjadi, di mana mereka menerima tujuan organisasi, tidak lagi mempertanyakan tujuan organisasi. Oke, saya bahas sekilas aja. Di affective commitment berarti punya nilai yang sama dengan organisasi. Ada keterikatan emosional antara karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. Memang mau melakukan, memang ingin. Sedangkan continuous commitment ini kemauan untuk bertahan, ya, kemauan untuk bertahan. Sedangkan normatif itu lebih pada perasaan wajib untuk tetap bekerja di dalam situ dan sesuai dengan nilai-nilainya, ya, nilai-nilai pribadinya, personalnya. Oke, hal yang kedua yang menjadi ciri bahwa organisasi memiliki menerapkan psikologi positif, di mana ada karyawannya melakukan disiplin kerja. Tapi yang difokuskan adalah disiplin kerja yang positif. Di sini. Karena disiplin positif ini mengatakan bahwa mereka memang mereka melakukan atau menaati aturan, ya,
dengan kemauannya sendiri, dengan inisiatif. Sedangkan disiplin negatif tadi itu hanya takut karena hukuman. Nah, ketika banyak karyawan yang seperti ini, berarti organisasinya belum tepat dalam menerapkan psikologi positif. Karena fokusnya masih pada hukuman. Oke, yang ketiga, kepuasan kerja. Jelas ya, dari kata-katanya saja kepuasan kerja. Ketika karyawannya puas dengan pekerjaannya, dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia dapatkan, otomatis ada sikap positif terhadap pekerjaannya. Dia akan bekerja dengan sepenuh hati, dari komitmennya juga bagus. Nah, yang keempat, organizational citizen behavior. Ini yang saya bilang di awal, di mana kadang-kadang ada karyawan yang memiliki OCB tinggi ini tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus, tapi lebih pada perilaku sosial yang masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan. Jadi mereka lebih puas dengan pencapaian pekerjaannya meskipun itu tidak dibayar. Nah, itu disebut organizational citizen behavior. Berarti karyawan ini sudah all in flow tadi ya, memiliki flow yang tinggi di organisasinya, di perusahaannya. Oke. Nah, sumber untuk mencapai sejahtera jelas ini karena dari individunya. Kemudian ini PERMA, masih ingat ada engagementnya, ada positive relationship, ada meaning, ada accomplishment. Nah, jelas kan accomplishmentnya harus ada, sama positive emotion. Kemudian ini yang tadi saya bilang, sumbernya dari mana? Ya dari personal dan dari organisasi. Nggak bisa karyawannya sendiri yang sejahtera begitu ya, ketika tidak ada yang suportif, tidak ada pemimpin yang memberikan apresiasi, tidak ada kegiatan-kegiatan yang mendukung personal well-being mereka. Ya, ini jelas dalam individunya kita harus memiliki ini semua. Karena kalau kita lihat di sini sudah menyangkut tentang hubungan kita dengan orang lain juga, keanggotaan dalam kelompok, keadilan dan bersamaan, kepemimpinan. Terus kemudian kita mau belajar, terbuka, kreatif. Nah, ini semua kan sebenarnya juga fondasi para karyawan, ya kan, para pegawai. Kalau kita tidak punya kreativitas, kita nggak mau belajar, ya kita akan stuck di situ terus dan kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan memberikan kontribusi yang besar pada organisasi juga. Bayangkan ketika kamu misalnya ya punya karyawannya hanya duduk diam, tidak ngapa-ngapain, ya kalau disuruh baru kerja, kalau enggak ya enggak kerja, diam, ngemain handphone, lihat Facebook, Instagram. Nah, itu sudah tidak sejahtera dia. Ya, tapi dia bertahan di situ hanya untuk mendapatkan income tadi. Nah, tadi ada tambahan resiliensi sama efikasi diri. Nah, resiliensi ini kita lihat ada 3 sumbernya dari pribadi sendiri. Jadi kita bisa resiliensi bagaimana? Ya dari bagaimana kita memaknai keadaan-keadaan kita. Bagaimana kita terbiasa memaknai apa yang ada di sekitar kita. Apakah kamu juga memiliki kepribadian optimis atau pesimis? Biasanya orang yang resiliensinya tinggi berarti jauh lebih optimis. Ya. Resiliensi ini juga dilihat dari bisa ditumbuhkan dari kesehatan fisik dan psikologis, otomatis ya, jelas, dan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kapasitas psikologi seperti optimisme, harapan, dan efikasi diri. Nah, kan sudah saya bilang ada optimisme. Jadi ketika resiliensinya tinggi, otomatis optimismenya juga tinggi. Nah, sedangkan sumber efikasi diri itu ada 4, ada pengalaman penguasaan, pengalaman pribadi, persuasi sosial, dan peningkatan fisik dan psikologis. Oke, nah strateginya ini saya tidak ada teori yang jelas-jelas mengatakan ini strateginya, enggak. Karena sebenarnya itu semua tergantung dari organisasi atau perusahaannya itu sendiri. Namun yang ditekankan adalah bagaimana
membuat strategi atau kegiatan-kegiatan atau cara yang bisa meningkatkan tadi aspek-aspek yang tadi, aspek psychological well-beingnya, karyawan, kemudian disiplin kerja yang positif, komitmen organisasi, kemudian kepuasan kerja, resiliensi dan efikasi diri itu juga harus dikembangkan. Nah, caranya bagaimana? Ya bermacam-macam. Nah, ini yang tadi saya bilang building on employee strength, jadi meningkatkan strength tadinya, virtue, strength dan sebagainya. Rewarding more than punishing, jadi lebih banyak memberikan reward daripada hukuman, karena ini akan kalau kita terlalu banyak hukuman, kita akan fokusnya pada punishment tadi, jadi akhirnya disiplin negatif. Menekankan pada perkembangan, kekuatan dan sebagainya, bukan terlalu fokus menyalahkan dan sebagainya, tapi lebih pada tujuan untuk mengembangkan dan sebagainya. Banyak cara sih mereka, perusahaan-perusahaan yang saya lihat yang mengembangkan psikologi positif, menerapkan psikologi positif itu membuat tempat kerja yang senyaman mungkin. Ada yang menggunakan ada kantin yang menyenangkan, kemudian menciptakan hubungan yang positif antara rekan kerja, itu juga dengan cara apa? Teamwork, team building, biasanya outbound keluar, kemudian kadang-kadang ada yang mengajak keluarga untuk rekreasi bersama satu kantor. Nah, itu termasuk salah satu cara untuk membangun kesejahteraan dalam organisasi. Ini yang tadi juga, jadi dengan cara apa ya, meningkatkan di sini, melakukan hal-hal ini. Kemudian nah ini karyawan memiliki, perusahaan menawarkan berbagai macam kemungkinan mereka untuk bisa ke jenjang berikutnya, ke jabatan berikutnya yang jauh lebih bervariasi. Kemudian meningkatkan intrinsik motivasi, meningkatkan confidence gitu, meningkatkan kreativitas, meningkatkan strength word dalam arti gini, jadi sesuai dengan sebagai atasan akan membantu karyawannya fokus pada kekuatan yang dimiliki karyawan, bukan terlalu terfokus pada apa yang tidak dia bisa lakukan. Team building, nah ini team building bisa dilakukan, yang paling sering dilakukan oleh para perusahaan, ya. Kemudian flow, participatory working practice, jadi ini cukup unik, tapi kalau di Indonesia agak susah. Namun karena COVID ini jadi cukup bisa membuat ada sedikit perubahan dalam pola bekerja, di mana di poin ini ya, organisasi memperbolehkan karyawannya untuk bagaimana cara mereka bekerja, dari telepon, dari rumah kah, atau hanya di rumah di kantor berapa jam dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini kita fokusnya ke yang merah ini ya, dimana bisa dengan coaching, bisa dengan mindfulness. Coaching ini training berarti ya, training, coaching. Jadi kalau coaching itu jauh lebih fokus dengan one by one. Jadi antara atasan langsung mengcoaching person, satu orang karyawan. Tapi kalau training itu jauh lebih global. Kemudian psychological capital ini yang tadi, yang di sini, psychological capital itu yang ini, dimana hope, realistic, hero tadi ya, hero ini harus meningkat. Jadi perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan hero-nya tadi. Strength orientation tadi, strength, virtue dan strength yang 24 ya. Oke. Sebentar, kenapa YouTube-nya keluar? Oke. Lanjut. Kita ngomongin job satisfaction itu ada dua macam, ada personal dan lingkungan. Oke.
Kenapa kita perlu kepuasan kerja? Supaya meningkatkan disiplin bekerja dalam bekerja, meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. Jelas, ketika karyawan puas, mereka akan semakin disiplin, semakin semangat dalam bekerja dan semakin loyal. Ada dua faktor, lingkungan dan personal. Kalau lingkungan ada ngomongin karakteristik pekerjaannya, tentang gaji, kemudian keadilan, di mana ada perlakuan yang adil antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang faktor personal, kepribadiannya sendiri. Ada kepribadian yang kalau gampangannya ngomongnya pesimis itu, atau yang gampang nyinyiran gitu ya. Kalau orang gampang nyinyiran itu biasanya jarang sekali untuk puas. Sehingga ini menjadi faktor juga. Dikasih ini, kok dikasih ini, padahal kapan tuh minta misalnya. Atau kok cuma segini, nah masih ada kecenderungan untuk tidak puas, tidak bersyukur. Nah itu juga kepribadian, dalam hal kepribadian ya. Gender, pria cenderung menyukai pekerjaan manajerial, wanita cenderung lebih menyukai pekerjaan yang rutin. Tergantung ini, jadi kadang-kadang kalau wanita diberikan di pekerjaan manajerial, bisa jadi ada kepuasan yang berbeda daripada yang pria. Pria coba ditaruh di administrasi mungkin tidak begitu puas. Tapi ini gender nanti bisa berubah ya, ketika ada penelitian-penelitian yang dimana sekarang ya wanita itu jauh lebih banyak menempati posisi manajerial. Perlu ada penelitian ulang. Kemudian umur, pekerja yang lebih tua cenderung lebih puas dengan pekerjaannya daripada pekerja yang muda. Ya, pekerja yang muda jauh lebih banyak ingin mencari peluang-peluang di luar. Oke. Nah, ketika kita puas kerja, kita akan berusaha kan. Berarti kinerja kita bagus. Kalau kinerja kita bagus, kita dapat reward. Nah, reward itu akan membuat kita semakin puas. Nah, itu begitu terus. Nah, ini sebenarnya juga yang menentukan kita atau menentukan organisasi sebagai organisasi yang sejahtera. Oke. Dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dan ada tugas, deadline-nya minggu depan sih. Tugasnya hanya saya minta kalian menuliskan kesimpulan dari topik hari ini, dan carilah informasi di Google atau di mana saja atau apapun yang kamu ketahui dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan psikologi positif. Artinya perusahaan-perusahaan yang cukup mementingkan kesejahteraan karyawannya. Kita nggak ngomongin gaji karena gaji itu akan menjadi relatif. Jadi nanti cari di googling bagaimana ada banyak perusahaan seperti contohnya aja Google, Shopee, Facebook itu menerapkan lingkungan kerja yang sangat-sangat nyaman. Coba kalian lihat, coba cari lagi perusahaan-perusahaan di luar 3 perusahaan itu. Oke, semoga cukup menjelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di forum diskusi. Oke, sampai jumpa minggu depan.